Halo semuanya, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak nih atas waktunya udah bergabung di sesi ngobrak kedua. Kali ini yang diselenggarakan oleh Kita Punya Kita. Nah, bagi teman sebelumnya nih, bagi teman-teman yang belum tahu ngobrak itu apa, jadi ngobrak itu merupakan salah satu program Kita Punya Kita, di mana singkatan dari ngobrak itu sendiri merupakan ngobrol asik bareng kita. Jadi malam ini, tema ngobrol kita merupakan sex education pada anak. Tahu atau perlu? Dan di sesi kedua ngobrol kali ini, tentunya speaker saya nggak juga kalah keren nih dari topiknya, di mana speaker kita ini udah berpengalaman banget tentunya di bidang pendidikan. Dan oke, langsung aja nih. Saat ini sudah bersama saya, Ibu Parama Iswari, dan Rumah Belajar Pustaka. Halo Ibu, selamat malam. Halo juga, Kak. Selamat malam. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman, Ibu Parama Iswari ini selain pendiri Rumah Belajar Pustaka, beliau ini juga seorang konsultan pendidikan, praktisi talent mapping, dan juga penulis buku loh. Jadi, udah keren banget kan nih speaker kita malam ini. Oke, sebelum kita lanjut nih, biar lebih enak ngobrol-ngobrolnya, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Nabila Fitri Arisanti, biasa dipanggil Nabila, yang selama beberapa menit ke depan akan menemani kalian semua untuk ngobrol-ngobrol asik. Nah, kalau Ibu sendiri nih, Ibu anaknya dipanggil apa nih, Bu? Dipanggil Ari aja ya. Oke, Bu Ari. Bu Ari, gimana nih kabarnya di tengah kondisi pandemi ini nih, Bu, yang masih belum selesai-selesai? Gimana nih, Bu, kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya ya. Eh, Sama kita punya kita ya namanya ya. Benar, Suatu lembaga yang dipelopori oleh remaja ya. ya, benar sekali, Bu. Betul ya, remaja ya. Mudah. Yang luar biasa nih sebetulnya ya. Oke, Apa namanya, mengedukasi masyarakat tentang apa kesehatan mental ya, ya, kemudian dampak dari kesehatan mental sendiri ya. Nah, saya sih sebetulnya sangat senang ya karena apa ada sekelompok remaja yang kreatif gitu, kemudian mau peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita saat ini ya. Kemudian kalau ditanya masa pandemi ini, sebetulnya kalau kita lihat dari melihat dari sisi kembalinya kita, sebetulnya kita dikembalikan lagi ya dengan situasi seperti ini di rumah. Tapi kalau kita di rumah tentunya tidak hanya berpangku tangan ya, harus apa tetap berikhtiar gitu ya. benar, Nah, seperti teman-teman dari kita punya kita juga kan selalu berikhtiar ya, selain berdoa ya tentunya ya. benar, Ikhtiarnya seperti apa ya? Seperti malam ini nih ya, mengedukasi masyarakat bagaimana tentang pendidikan seksualitas ya, betul ya. Jadi eh, dengan kondisi seperti ini, mungkin kalau di 3 bulan pertama kita juga kaget-kaget karena kita tidak bisa keluar rumah ya. hmm, Tapi ternyata dengan kondisi setelah 3 bulan berjalan, sebenarnya kita bisa terus bangkit ya, karena bagaimanapun juga sebetulnya pendidikan itu berasalnya tentunya dari rumah ya. Kemudian lingkungan yang terus membentuk. Seperti itu sih, mudah-mudahan kita bisa terus berkarya deh, karya ya di masa-masa pandemi, karena situasi seperti ini kita nggak tahu nih kapan akan selesainya sebetulnya ya. iya. Tapi kita terus berdoa dan berikhtiar. Ya, seperti itu Kak. Ya, berarti memang situasi pandemi seperti ini nggak seharusnya ya Bu, nggak seharusnya ya Bu menghambat siapapun dan apapun untuk bisa selalu produktif dan beraktivitas. Nah, Bu Ari, sebenarnya Iya. nih kesibukannya apa aja sih Bu saat ini di tengah pandemi ini? Oh ya, kalau saya sih memang backgroundnya tuh uh, guru ya. Jadi guru, saya senang sekali dengan anak-anak usia dini ya, karena memang mereka uh, apa namanya masih putih ya, seperti lembaran kertas. Tentunya putihnya itu bukan berarti putih, karena memang mereka sudah dibawa dilahirkan dengan fitrahnya, dilahirkan dengan keunikannya masing-masing gitu, sehingga kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa dan sebagai lingkungan harus bisa membentuk itu, mengarahkannya dengan pola asuh yang benar gitu. Kemudian saya sih berkecimpung di dunia pendidikan tuh kurang lebih udah hampir sekitar 25 tahun ya di dunia Ah, pendidikan. oke. Kemudian setelah itu samping itu saya juga mengelola sekolah.
saat ini saya berada di rumah pustaka. Nah, rumah pustaka itu sebenarnya lembaga apa pendidikan juga gitu ya. Jadi PKBM sebetulnya pendidikan apa namanya untuk masyarakat, di mana selain juga pendidikan anak-anak usia dini, kemudian ada juga pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, remaja dan anak-anak. Seperti itu, Kak. Oke, berarti kesibukan ini Bu Ari ini lebih banyak berinteraksi sama anak kecil ya sebenarnya. Dan bisa Iya gitu. Rumah Belajar Pustaka ini sebenarnya lembaga pendidikan yang memang mewadahi anak-anak usia dini ya Bu untuk berkembang dan belajar. Oh, Ya, oke nih, kan aku udah sempat singgung sedikit nih mengenai rumah belajar pustaka dan mengenai anak kecil. Nah, langsung masuk aja nih Bu ke topik kita malam ini mengenai sex education pada anak. Tahu atau perlu? Nah, untuk pertama-tama nih Bu, aku mulai coba dari pertanyaan yang paling dasar dulu deh Bu. Eh, Sebenarnya Bu, kenapa sih Bu pendidikan seks pada anak itu penting untuk diajarkan? ya. Sebenarnya di masa-masa saya waktu masih kecil ya, eh, kebanyakan saat itu memang banyak orang tua yang merasa bahwa pendidikan seks itu tabu ya gitu, karena memang mungkin dilatar belakangi oleh pendidikan-pendidikan orang tua masa yang lampau gitu. Kemudian setelah berkembangnya zaman seperti saat ini, di mana kemudian sangat terbuka situasinya gitu, di samping juga era digital juga saat ini, sehingga berkembangnya anak-anak dan teknologi juga semakin berkembang, sehingga tidak dipungkiri bahwa pendidikan seks itu penting ya untuk anak-anak. Nah, supaya anak-anak juga aware juga terhadap dirinya, Ya, bagaimana tentang dirinya gitu ya. Dia tahu bagaimana siapa dirinya gitu, laki-laki atau perempuan, sejauh mana dia harus menghargai dirinya. Sehingga pendidikan seks itu saya rasa sih saat ini juga sangat-sangat diperlukan, karena gencaran dari pada situasi saat ini juga sangat harus diperhatikan juga ya mengenai pendidikan seks ini. Seperti itu, Kak. oke. Jadi sebenarnya kenapa alasan pendidikan seks itu penting? Ya sebenarnya dasar karena agar mereka bisa melindungi dan menghargai dirinya sendiri ya Bu. Karena di tengah Iya, gencarnya nih perkembangan sosial media, perkembangan internet, di mana semua orang bisa mengakses segala hal apapun, ya kita juga perlu ya sebagai orang dewasa memberikan pendidikan seks supaya mereka bisa melakukan tindakan preventif ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak diinginkan. Selain itu, pendidikan iya. ini juga bisa melatih anak-anak nggak sih Bu untuk supaya mereka bisa belajar untuk memilih, bertanggung jawab, dan juga bersikap sehingga mereka juga paham gitu mengenai konsekuensi-konsekuensi penting ketika mereka beranjak dewasa dan ketika mereka juga sudah mulai aktif ya Bu secara seksual. Oke, Ya. lanjut nih Bu. Jadi Ya, ya, jadi sebetulnya kan ada dua pengertian ya. Kalau apa namanya ada seks itu kan sebenarnya hubungan intim antara laki dan perempuan. ya. Tapi seksualitas itu sendiri adalah kan totalitas pribadi kita ya. Bagaimana dia merasa percaya diri, bagaimana dia bisa menghargai dirinya, bagaimana dia bersikap, kemudian bagaimana tingkah polanya dia gitu, bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia apa namanya bersikap gitu, berdiri, Hmm. percaya diri gitu, sehingga totalitas dari kepribadian itu adalah seksualitasnya dari masing-masing individu. Oke, bener. Makanya pentingnya pendidikan seks itu untuk melatih hal-hal seperti itu ya, Bu. Oke, Iya, gitu. lanjut nih, Bu, ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih, Bu, sebenarnya pada umur berapa sih, Bu, kita tuh harus mengajarkan dan menanamkan pendidikan seks pada anak? Dan menurut Bari sendiri nih, sebenarnya pendidikan seks itu lebih baik diajarkan pada usia dini atau tunggu mereka paham aja nih, Bu, mengenai topik ini? Ya. Kalau untuk usia dini, sebetulnya memang sebaiknya pendidikan seks itu dilakukan sedini mungkin ya, di usia 3 sampai 4 tahun, di mana mereka tuh sudah mengenal dirinya gitu. Kemudian dia mampu untuk bersosialisasi ke dunia luar ya, tentunya kan usia 3 sampai 4 tahun kan sebenarnya mereka udah bisa bermain gitu, sudah banyak disekolahkan gitu ya di sekolah-sekolah pendidikan usia dini. Nah, kemudian dia udah bisa membedakan gitu pribadinya dia dengan temannya gitu ya. Dia bisa mengetahui, oh kalau perempuan itu
pakai rok misalnya. Kalau laki-laki pakai celana panjang gitu. Kalau di sekolah-sekolah Islam, kalau yang anak-anak perempuan gitu udah pakai hijab, kalau laki-laki pakai peci, sehingga mereka udah tahu. Jadi sehingga mereka apa namanya batasan-batasan mana saja yang kira-kira dia harus tahu paham itu, sehingga kita bisa sedikit-sedikit mengajarkan atau memberitahu bahwa mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Mungkin untuk usia-usia dini itu diarahkannya seperti itu, diajarkannya seperti itu ya untuk pendidikan seks itu sendiri. Oh, Karena di samping itu juga kan sebetulnya untuk pembentukan karakter juga ya untuk anak-anak dari pendidikan seks ini. oke, Ya, sebaiknya pendidikan seks pada anak ini diajarkan sedini mungkin ya Bu, karena kita juga sebagai orang ya, tua mengajarkan pendidikan seks pun juga bertahap ya Bu, ada tahapannya gitu. Sesimpel dari kita ngajarin batasan-batasan tubuh mana nih yang boleh dilihat atau nggak dilihat sama orang, atau tanda pubertas mana nih yang tanda-tanda pubertas seperti apa nih ketika mereka beranjak dewasa, gimana hal ini tuh juga perlu gitu kita bekali kepada mereka supaya mereka pun juga bisa memahami dan mengenali dirinya sendiri ya Bu, karena semakin mereka ya, juga mereka akan mulai membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Selain itu usia dini tuh juga masa golden age anak nggak sih Bu, dimana mereka tuh mulai mengeksplor, mengobservasi, dan mengamati lingkungan sekitarnya ya Bu ya. ya. Oh, Jadi memang untuk tahapan-tahapan ini memang kan ada beberapa tahapan ya Kak ya. Jadi dari usia 0 sampai 2 tahun mungkin penamaan dari bagian-bagian anggota tubuhnya gitu kan. Jadi kalau kita di rumah kan misalnya seperti saat ini juga kan sekolah dikembalikan lagi di rumah. Sehingga sebenarnya kan sekolah yang pertama bagi anak-anak itu kan adalah di rumah. Jadi untuk pendidikan seksnya juga bisa dilakukan tentunya bisa di rumah ya gitu. Jadi usia 0 sampai 2 tahun juga penamaan anggota tubuhnya gitu. Bahwa semua yang diberikan melekat pada diri kita tuh dikembalikan lagi pada Sang Pencipta. Jadi apa namanya dari masing-masing anggota tubuhnya tuh dikenalkan pada anak-anak, termasuk juga alat kelaminnya. Kemudian di usia 2 dan 3 sampai dengan 2 sampai 5 tahun itu ajarkan bagian-bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan mana yang bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Itu udah mulai harus diajarkan juga gitu. Kemudian beranjak dari usia 5 sampai 8 tahun sudah dikenalkan bagaimana alat-alat mana yang bagian-bagian mana yang memang bagian-bagian yang vital gitu ya untuk anak-anak. Kan usia 5 sampai 8 tahun itu udah usia dari peralihan dari TK ke SD ya. Jadi mereka udah tahu untuk jadi mana yang bagian aurat yang boleh dilihatkan, mana bagian yang tidak boleh dilihatkan gitu. Kemudian beranjak menjadi usia remaja ya 9 sampai 12 tahun bahwa untuk anak-anak yang usia 9 sebetulnya mereka udah bisa masuk ke akil balik ya. Jadi mereka sudah bisa diajarkan tuh mulai akil balik harus bagaimana keluar dari kamar mandi harus menggunakan pakaian yang rapi gitu ya. Nah, sampai dengan usia 12 tahun. Kemudian usia 13 sampai 18 tahun udah mulai masa pubertas tuh ya. Ya udah mulai mengenal lawan jenis dan lain sebagainya. Jadi mulai bertahap tuh. Jadi nggak bisa langsung masa akil balik baru diajarkan. Tapi mulai sedikit demi sedikit sehingga pada masa akil baliknya mereka udah mulai siap. oke, berarti Seperti itu. memang ya Bu ya, pendidikan seks itu pun juga ada tahap-tahapnya ya Bu. Bahkan dari usia 2 tahun pun kita udah bisa mulai mengajarkannya ya Bu ya, nyicil istilahnya. Oke, nah Iya. Bu, ini mungkin menjadi pertanyaan dan mungkin concern bagi banyak orang nih Bu. Gimana sih Bu cara mengajarkan pendidikan seks pada anak? Karena sebagaimana yang kita tahu nih Bu, di lingkungan kita sendiri pun saat ini apalagi di Indonesia nih Bu, istilahnya kata seks itu sendiri aja kan masih tabu banget ya Bu. Dan kadang kita sebagai orang dewasa dan orang tua pun juga kita merasa takut nih, kalau takut dianggap vulgar atau bahkan kita takut nih anak itu sendiri mengartikan hal-hal lain gitu kalau kita bahas mengenai seks ini. Jadi nih, menurut Bu Adi sendiri nih yang udah berpengalaman banget nih sama anak kecil, gimana sih Bu cara mengajarkan pendidikan seks kepada anak dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang rileks, pokoknya dengan cara yang memang sesuai nih Bu sama anak kecil. Ya, sebenarnya kalau untuk anak-anak mengajarkan apapun dengan cara yang menyenangkan ya, karena memang usia-usia balita itu kalau misalnya kita agak tegang sedikit, mereka juga akan rasa bahwa tidak disukai gitu. Tapi
supaya mungkin juga teman-teman di kita punya kita juga mengetahui bahwa kalau mengajarkan anak-anak tuh di mana sistem didik terbuka, mereka juga akan menyerap informasi lebih banyak gitu ya. Gitu juga dengan pendidikan seks gitu ya, anak-anak yang menyenangkan. Mungkin tadi penamaan-penamaan yang dikenalkan terlebih dahulu ke anak-anak gitu. Terus menghilangkan kita sebagai orang orang dewasa juga mulai menyadarkan pada diri kita sendiri bahwa pendidikan seks itu bukan masalah yang tabu ya untuk anak-anak, karena itu semuanya harus segera diajarkan mulai dini. Kemudian menggalang kerjasama juga nih di dalam kita, di dalam rumah, kemudian di luar gitu ya, sehingga terjadilah kerjasama yang baik gitu. Jadi pendidikan tuh nggak cuma punya kita orang tua aja gitu, walaupun terutamanya pada orang tua, tapi kerjasamalah pada dunia luar, pada sekolah, pada lembaga-lembaga, pada tetangga, karena kan semua anak-anak yang berada di lingkungan rumah kita itu sebenarnya menjadi anak-anak tanggung jawab kita semuanya gitu. Jadi uh, kalau misalnya kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa merasa bahwa seks itu adalah tabu, itu sebenarnya kita sendiri yang harus dibenerin dulu nih, orang tuanya dulu ya. Kemudian baru kita mengajarkan, mulai belajar memberanikan diri untuk bisa mengajarkan pada anak itu, karena memang tadi ya situasinya, kalau misalkan kita tidak memulai dari diri kita sendiri gitu, lingkungannya tuh banyak ya, karena sekarang sudah sangat terbuka gitu dengan teknologi, dia bisa melihat dari HP gitu, bisa melihat dari laptop yang saat ini mungkin kalau dibilang orang asing zaman dahulu itu sebetulnya orang asing yang memang tidak kita kenal, tapi saat ini orang asing itu sangat dekat sama kita ketika anak-anak itu belajar gadget gitu ya. Kan mereka belajar gadget, dan orang asing itu ada dekat sekali dengan anak-anak. Jadi artinya kita harus juga memulai membuka diri bagaimana supaya kita juga dekat dengan anak. Kemudian pola asuhnya juga harus dibenarin dulu nih dari kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, untuk bisa memperbaiki pola asuh ya. Kerjasama bukan berarti kerjasama antar lembaga, antar sekolah, antar masyarakat, tapi juga kerjasama kita sebagai pasangan di rumah gitu, suami istri, ayah dan ibu dari anak-anak. Oke, berarti sebenarnya intinya nih Bu, biar bisa mengajarkan pendidikan seks pada anak tuh pertama yang memang harus dari kitanya dulu ya Bu ya, sebagai orang dewasanya dulu nih, dan orang tuanya dulu. Supaya kedepannya tuh kita bisa menciptakan hubungan yang baik juga ya Bu sama anak kita. Karena kalau misalkan kita punya bonding yang bagus dengan anak kita sendiri pun, ya pasti anak kita pun juga akan lebih merasa terbuka, bisa lebih nyaman, dan mereka pun juga bisa lebih pede gitu untuk mengekspresikan segala hal-hal yang mereka rasakan. Jadi memang kuncinya tuh di diri kita sendiri dulu ya Bu ya. Kita harus jadi nih bagi orang dewasa untuk membuat anak kita tuh nyaman sama kita dulu, sama kita sendiri dulu. Gitu ya Bu. Ya. Oke, nah tadi kan udah nih Bu dari sisi anak. Nah, kayak yang tadi Bu Ari udah bilang nih, kan semuanya tuh harus dimulai dari kitanya dulu nih Bu, sebagai orang dewasa dan orang tua. Nah, Bu Ari ada saran nggak sih ini gimana cara mengubah atau menanamkan gitu di pikiran-pikiran orang dewasa kalau sebenarnya pendidikan seks tuh sekarang udah bukan hal yang tabu dan vulgar lagi. Cuman kan kadang memang tetap aja nih Bu, ada gitu orang tua yang merasa, ini masih vulgar banget nih, ini masih pakai masih berlebihan deh. Jadi kalau saran dari Bu Ari sendiri, gimana sih Bu? Kita nih sebagai orang dewasa untuk menghilangkan pola pikir seperti itu nih Bu. Karena susah nih sebenarnya. Ya sih, jadi memang kita kan kalau berubah juga harus setahap demi bertahap ya. Seperti mengajarkan juga pada anak-anak juga, semuanya juga harus bertahap. Jadi nggak bisa juga seinstan ya, seperti mie instan ya. Jadi harus bertahap. Jadi tingkatkan untuk yang tadi disampaikan oleh Kak Nabila, bahwa bagaimana sebetulnya kita sebagai orang tua ya untuk bisa menghilangkan ya, kembalinya pada, supaya kita bisa mengajarkan pendidikan kepada anak-anak. Jadi tingkatkan komunikasi dulu ke anak-anak ya, benahi dulu komunikasinya. Kalau misalnya komunikasinya masih kalau sudah baik, tambah baik lagi. Kalau misalnya masih di tengah-tengah, agak diperbaiki lagi. Kalau masih belum baik gitu, diusahakan tambah baik. Jadi tingkatkan komunikasi kita kepada anak-anak, itu yang utama. Jadi mungkin kalau misalnya
kan ada tipe ada tipe 12 komunikasi yang memang harus dihindarkan ya, seperti apa ya, kita udah tahu ya, labeling, ngejudge gitu ya, terus udah gitu membohongi gitu. Jadi itu harus diperbaiki dulu. Perbaiki komunikasi pada anak-anak gitu. Buat bonding terhadap anak-anak sehingga anak-anak merasa nyaman kepada kita gitu. Biar hal-hal yang nyaman, ketika anak sudah mulai nyaman kepada kita, anak itu juga mulai terbuka kepada kita gitu ya. Kemudian kesadaran pada anak-anak juga dibangun kesadarannya bahwa kita juga harus bisa menghormati mana orang tuanya, mana pengasuhnya, gitu ya, seperti itu, mana kakaknya, mana adiknya gitu. Terus mengajarkan pada anak-anak sentuhan-sentuhan juga nih. Jadi ada 3 sentuhan yang harus diajarkan pada anak-anak ya. Yang pertama, sentuhan yang dibolehkan. Sentuhan yang dibolehkan tuh sentuhan yang kepala ya, sayang gitu ya, dengan penuh kasih sayang. Kemudian sentuhan yang membingungkan gitu. Kalau ada yang menyentuh ya, dari kepala sayang, kemudian mulai meraba-raba tuh, mereka harus dikasih tahu tuh, udah nggak boleh tuh kayak gitu. Kemudian ajarkan pada anak-anak untuk bisa mengatakan tidak mau gitu. Karena pada anak-anak usia dini gitu, mereka tahu mana barangnya, seperti ini mainan aku gitu ya, ini pensilku, ini bukuku. Nah, begitu mereka tahu bahwa mereka bisa menghargai dirinya, mereka akan bilang ini adalah badanku, badanku milikku. Jadi itu harus diajarkan ya. Kemudian sentuhan yang jelek itu udah mulai sentuhan. Jadi mereka bisa tahu nih, bisa merasakan apakah ini sentuhan kasih sayang, sentuhan yang membingungkan, atau sentuhan yang jelek. Itu harus diberitahu. Ya. Terus ajarkan pada anak-anak bahwa mereka harus menghargai perasaannya dia. Gitu. Mereka harus tahu. Emosi juga harus diajarkan pada anak-anak. Emosi bagaimana? Emosi mereka sedang marah, emosi mereka sedang senang, emosi mereka sedang kesal, itu sudah harus diajarkan pada anak-anak sehingga mereka tahu gitu. Pada saat saya marah, orang lain tahu bahwa saya sedang marah. Dia lagi senang, orang lain tahu bahwa dia lagi senang. Dia lagi kesal, orang lain tahu bahwa dia lagi kesal. Jadi harus diajarkan juga ekspresinya, emosinya gitu ya. Harus diajarkan. Kemudian tadi ya, anak-anak harus juga dikasih tahu ya, ajarkan pada anak-anak untuk bilang nggak mau. Kalau ada orang asing yang ngajak-ngajak, ada orang asing yang mengajarkan hal-hal yang ajarkan bahwa dia, aku nggak mau, aku nggak suka. Itu yang harus mulai diajarkan pada anak-anak, gitu ya, sehingga mereka tough pada dirinya sendiri loh, ya karena badannya dia adalah milik dia dan dia harus tanggung jawab pada dirinya, seperti itu. Kemudian yakinkan bahwa dia mau membuka rahasia pada kita gitu. Jadi kalau kita udah nyaman, komunikasi sudah terbuka gitu, dia sudah nyaman, itu pasti dia akan membuka rahasianya pada kita, pada orang tuanya. Nah, kita juga kalau dia sudah membuka rahasia pada kita, hargai anak-anak bahwa alhamdulillah dia sudah bercerita sama kita gitu ya. Jadi jadikan orang tua untuk bisa menjadi teman baik untuk anak-anak kita. Oh. Seperti itu, Kak. Oke, berarti sebenarnya kita juga sebagai orang dewasa tuh perlu membangun komunikasi yang bagus juga ya Bu ya sama anak kita. Terus kita harus mengajarkan emang step by step karena dengan kita kan secara bertahap terus memiliki komunikasi yang bagus pun ya kita juga secara tidak sadar kita menghilangkanlah kata-kata vulgar dan kata-kata tabu dan sebagainya. Gitu ya Bu ya. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih mengenai ini nih Bu, aku mau nanya topik-topik apa aja sih Bu yang perlu nih untuk dibahas ketika kita mengajarkan pendidikan seks pada anak. Cuman tadi kan Bu Ari udah sempat nyinggung sedikit nih mengenai sekitar kayak bagian tubuh mana aja yang boleh disentuh atau dilihat oleh orang, terus bagaimana cara mereka untuk bisa menghargai diri mereka sendiri. Nah, jadi kalau menurut Bu Ari nih, ada tambahan lagi nggak Bu nih? Kira-kira topik-topik apa sih Bu yang perlu banget nih dibahas ketika kita mengajarkan pendidikan seks kepada anak? Jadi tambahan-tambahan di pendidikan seks itu kan selain masalah reproduksi ya, jenis kelamin gitu, kemudian kekerasan seksualitas gitu ya, kemudian pada saat mereka akil balik, pada saat kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi, kalau perempuan tentang haid gitu, bagaimana masa reproduksi wanita seperti apa gitu, laki-laki juga seperti apa, terus pelecehan seksual gitu. Jadi mereka juga harus ditanamkan seperti itu gitu. Jadi
pada saat mereka sudah mengetahui bahwa pendidikan seks itu perlu, sehingga mereka juga punya benang merahnya tuh akan seperti apa sih sepertinya kalau misalnya akan terjadi apa namanya kesalah artian ya dalam pendidikan seks pada anak-anak seperti itu. Oke, berarti sebenarnya topik-topik yang bisa kita ajarkan Ibu kepada anak tuh mengenai ketika kita mengajarkan pendidikan seks tuh berarti memang sesimpel itu ya Bu, mengenai tanda-tanda pubertas, fungsi-fungsi dari organ tubuh mereka, dan segala konsekuensi dari kayak pernikahan dini, terus pokoknya segala hal yang memang yang di masa depan mereka juga bisa merasa terbekali nih Bu, ketika mereka menghadapi situasi yang mereka memang tidak inginkan. Jadi memang sebenarnya topik mengenai pendidikan seksual ini luas banget ya Bu ya, nggak cuma sekedar hubungan antara pria dan wanita dan nggak cuma sekedar topik reproduksi saja, tapi luas banget sih Bu ya sebenarnya. Ya, sangat luas ya gitu ya karena mungkin anak-anak apa namanya perlu dibekali juga ya bahwa kekerasan seksual itu kan sangat dekat ya dengan kita gitu ya. Karena kalau kekerasan seksual itu kan apa aktivitas ya orang dewasa atau anak-anak besar yang kemudian apa mengganggu gitu anak-anak kecil ya. Bisa berupa dia menonjolkan dirinya, menonjolkan alas vitalnya gitu. Seperti itu ya. Kemudian sampai akhirnya terjadi pemerkosaan ya. Itu juga perlu disadarkan juga ya karena kekerasan seksual itu bisa saja terjadi dan mengintai gitu loh, mengintai kita gitu loh, atau mengintai anak-anak. Nah, benar. Jadi topik-topik mengenai pendidikan seks tuh bisa mengenai ini juga ya Bu ya, kekerasan seksual, tentang pelecehan seksual, dan dalam mengajarkannya pun kita juga bisa menanamkan ya Bu ya, gimana sih nih cara untuk menghindari orang-orang yang seperti ini, dan kita pun juga jadi tahu gitu kalau misalkan kita nanti misalkan disuruh orang lain buka baju atau apapun, kita juga anak pun juga udah sadar Ibu ya batasan-batasan mengenai tubuhnya. Dan kita pun memang sebagai orang dewasa dan orang yang lebih tua pun punya hak dan kewajiban ya Bu untuk memberikan mereka informasi yang tepat dan akurat supaya mereka pun Ya, jadi lebih memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Wah, informatif ya, Bu informasinya. Oh, lanjut aja nih Bu. Kita kan sekarang hidup ya Bu di zaman dimana kita tuh udah gampang banget mengakses segala hal dan segala informasi. Dan bagi semua orang pun udah gampang banget nih Bu mengakses apapun. Anak-anak zaman sekarang pun mungkin juga udah canggih-canggih ya Bu ya, kayak orang dewasa. Nah, menurut Bari sendiri nih, sebenarnya pembatasan gadget pada anak itu perlu nggak sih Bu? Dan dengan kita melakukan pembatasan gadget pada anak, ada pengaruhnya nggak sih Bu sebenarnya sama mencegah mereka untuk tidak melihat konten-konten yang tidak sewajarnya mereka melihat? Jadi sebenarnya ada pengaruhnya nggak Ibu dengan pembatasan gadget pada anak dengan mencegah mereka untuk tidak melihat konten-konten yang seharusnya mereka tidak lihat? ya. Jadi kalau sekarang ini tidak bisa dipungkiri ya bahwa dunia sudah era era digital gitu. Sehingga kalaupun kita melarang pada anak-anak sebenarnya larangannya bukan hanya sekedar tidak dibolehkan gitu. Karena pada saat kita melarang anak-anak untuk masuk ke dunia digital, sebetulnya kita juga kurang tepat juga ya gitu. Karena sekarang itu apa eranya sudah seperti itu. Kemudian pembatasan-pembatasannya yang perlu disampaikan juga pada anak-anak. Konten-konten apa yang perlu bisa dilihat oleh anak-anak. Dan itu harus diadakan komunikasi yang baik, diskusi yang baik antara orang tua dan anak-anak gitu. Anak-anak saat ini apa namanya sangat peka gitu ya, sangat peka. Kalau nggak boleh, kenapa nggak bolehnya? Itu harus dijelaskan juga. Jadi nggak bisa nggak boleh gitu. Pasti harus ada alasan-alasan yang masuk akal pada anak-anak gitu. Nah, kalaupun konten-konten yang dirasakan sangat tidak diperbolehkan anak-anak, itu kita bisa memilah-milah mana konten-konten yang memang apa namanya tidak bisa diberikan pada anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua kan anak-anak sekarang kan lebih canggih ya daripada orang 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 dewasa ya. Anak-anak sekali sekali pegang mungkin udah bisa Masuk berselancar gitu. Ya, langsung hafal. Sementara saya sendiri juga kalau klik pasti apa namanya masih agak ragu-ragu gitu ya. Nah, anak-anak sekarang nggak bisa digituin. Jadi mungkin mereka bisa diberikan pengertian bahwa mana-mana saja yang bisa
yang mana bisa diakses, mana-mana yang tidak bisa diakses. Atau orang tuanya bisa mendownload dulu ke dalam satu direktori, kemudian direktori itu yang bisa diakses oleh anaknya. Pembatasan-pembatasannya seperti itu. Mana yang bisa dilihat, mana yang tidak bisa dilihat. Tentu dengan komunikasi yang baik. Tentu yang hal-hal apa yang bisa masuk logika anak-anak gitu ya. Jadi tidak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Atau berikan batasan, pada saat weekend boleh memegang HP, boleh memegang gadget. Gitu. Diberi batasan waktunya. Tentu dengan tadi harus diskusi terlebih dahulu terhadap anak-anak. Seperti itu, Kak. Oke, berarti emang sebenarnya perlu sih Bu ya pembatasan gadget pada anak tuh perlu. Cuman tetap ya Bu dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Misalkan dengan berdiskusi dulu, kenapa kamu nggak boleh gini, kenapa kamu nggak boleh gitu. Karena aku setuju sih sama Ibu, karena semakin kita berkembang gitu ya, kita emang setiap anak setiap zaman tuh beda-beda ya Bu ya karakternya. Jadi pola asuhnya pun nggak bisa disamain gitu sama generasi-generasi sebelumnya. Jadi memang kita sebagai orang tua dan dewasa pun juga perlu ikut tahu juga nih karakter anak kita tuh kayak gimana. Jadi kita pun nggak terlalu melarang-larang dengan alasan yang tidak jelas ya Bu. Karena mungkin kalau anak semakin dilarang kan takutnya malah semakin tidak terkontrol. Jadi emang harus dengan pendekatan tertentu ya Bu ya. Tapi nih Bu, karena kan ada nih anak yang udah terlanjur kecanduan gadget nih. Nah, kalau dari segi Bu Ari sendiri nih, menurut Bu Ari gimana sih Bu cara menghadapi anak-anak yang kecanduan bermain gadget? Karena kadang anak-anak yang seperti ini kan susah banget nih Bu, bener-bener lepas dari gadget. Kalau nggak dikasih gadget, yang nangis dan sebagainya. Jadi kalau menurut Bu Ari sendiri gimana sih Bu menghadapi anak-anak yang kecanduan gadget? Sekarang untuk kecanduan gadget itu sebenarnya kembali lagi ya, sebelum dibahas mengenai kecanduan gadgetnya bagaimana gitu, sebenarnya sebelum kecanduan gadget itu sebenarnya kita kembalikan lagi terhadap pola asuh yang berada di rumah ya, karena apapun bentuknya, apapun alasannya, sebetulnya pengasuhan itu yang harus kita benahi dulu. Komunikasi, pola pengasuhan yang harus diperbaiki, karena semua berpangkal pada pola asuh. Kecerdasan anak, bakat anak, kemudian emosi anak, karakter anak, pendidikan seksual, itu semua kembali lagi pada pola asuh di rumah gitu ya. Nah, pola asuh itu kan ada 3 ya, yang seperti kita ketahui bahwa pola asuh yang demokratif gitu, pola asuh yang dimana kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai mungkin masyarakat itu memberikan pengasuhan yang memang kita lihat gitu, demokratif ya namanya ya. Terus kemudian mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, kemudian kita lakukan diskusi, itu demokratif. Kemudian ada juga pola asuh yang membebaskan gitu. Apa-apa saja diperbolehkan gitu, sehingga anak-anak juga tumbuh tidak sesuai dengan tahapan usianya gitu, karena mereka mungkin dewasa pada sebelum saatnya gitu. Atau satu lagi, pola asuh yang otoriter, yang apa-apa anak-anak nggak boleh. Orang tua melakukan pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita sadari lagi gitu ya. Apalagi nih pada remaja nih, calon ayah dan ibu ya, pastinya ya. Itu harus diketahui pola asuh apa yang kemudian akan kita berikan pada anak-anak kita. Dan itu akan mempengaruhi keseluruhan dari pertumbuhan si anak gitu. Nah, untuk gadget, untuk yang sudah terlanjur kecanduan gadget, itu sebetulnya pada saat dia mulai kecanduan gadget, itu sebetulnya kan seperti kita makan es krim. Es krim itu kalau kita pertama kali, saya sebut, maaf ya, es krim yang biasa deh. Es krim yang mungkin es campur ya, es dong-dong tuh ya. Pernah tahu nggak ya es dong-dong itu ya? Tahu ya? Nah, pada saat kita merasakan itu, udah biasa ya misalnya ya. Pasti kan kita akan mencoba es krim yang bentuk yang lain ya, yang lebih enak. Tingkat lebih enak, setelah kita biasa, kita akan menjadi bosan. Kita akan mencoba lagi es krim yang lain. Seperti kan ya. Sampai tingkat tertentu menjadi biasa, es krim yang sebetulnya itu harga yang mahal, gitu, sebetulnya akan menjadi biasa. Nah, pada saat kita kecanduan, sebetulnya kembalikan lagi pola asuh di rumah. Seperti apa pola asuhnya? Nah, balikan lagi nih pada orang tuanya.
sejauh apa mereka pada saat memberikan pola gadgetnya. Kalaupun memang sudah terlanjur, adakan terapi dulu nih Kak. Tapi, Kalau udah sampai terapi ya. hmm. Jadi terapinya juga nggak bisa terapi yang satu dua kali saja, karena memang kalau udah benar-benar kecanduan sebetulnya itu sudah benar-benar apa sih ya, merusak ya, Oh, oke. merusak merusak ini ya, merusak otak ya, seperti itu. Jadi otaknya nggak cuma yang ini, tapi yang di depan, yang di belakang gitu ya. Jadi sudah perlu diadakan terapi yang memang berkelanjutan seperti itu. Oke, berarti untuk menghadapi anak-anak yang emang udah kecanduan gadget banget nih, sebenarnya balik lagi ya Bu ya, pertama tergantung ke pola asuh si orang tua itu sendiri. Karena apa yang mungkin kita berikan sebagai orang tua pun, ya anak juga mencontoh dan melihat. Jadi apa yang kita berikan pola asuhnya, ya itulah yang akan menjadikan karakter mereka ke depannya. Jadi memang harus kitanya juga ya Bu ya, pinter-pinter memilih mau mau ngedidik anak dengan pola asuh seperti apa sih, terus mau mengarahkan anak tuh ke arah yang ke menjadi anak yang kayak gimana sih. Jadi semua itu juga sebenarnya dimulai dari kita sendiri dulu ya Bu ya, sebagai orang dewasa dan orang tua mereka. Namun di satu sisi kalau memang kecanduan gadgetnya pun juga udah parah tuh, kita juga bisa ya Bu meminta pertolongan bantuan profesional, karena kalau udah kecanduan gitu tuh berarti emang udah ada sesuatu yang bermasalah bermasalah ya Bu istilahnya dalam otaknya. Oke. Iya. Oke nih Bu, untuk menghemat waktu, aku masih punya satu pertanyaan lagi nih. Cuman, abis setelah pertanyaan ini, akan segera memasuki sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman semua yang punya pertanyaan, langsung tulis aja di kolom chat, karena abis pertanyaan yang satu ini, kita juga akan langsung masuk sesi Q&A. Oke nih, bagi Bu Ari nih, satu pertanyaan lagi nih Bu. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan Siap. orang. Sebenarnya nih Bu, apakah kurangnya pendidikan seks pada anak berpengaruh pada tingginya tingkat pernikahan dini? Jadi sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih Bu, kurangnya pendidikan seks dengan uh, meningkatnya meningkatnya pernikahan dini? Ya. Sebenarnya itu berpengaruh ya Kak ya, gitu. Karena kan kalau pendidikan seks itu tidak diajarkan sejak dini, mereka nggak tahu tuh apa akibatnya gitu ya. Nah sehingga untuk menekan pernikahan dini itu sebetulnya berbanding dengan pendidikan seks yang kita berikan pada anak-anak seperti itu. Jadi berpengaruh gitu. Kecuali kalau memang dari kedua belah punya niatan untuk pernikahan apa pernikahan di usia dini, Hmm. kalau ada niatan. Tapi kalau tidak ada niatan itu memang apa namanya berpengaruh ya, kalau memang apa meningkat. Tadi kan pertanyaan adalah meningkatnya pernikahan di usia dini gitu ya. Itu sangat berpengaruh sih Kak gitu. Jadi sebaiknya adalah tadi kita mulai membuka diri kita untuk bisa merasa nyaman. Bagaimana caranya berbicara pada anak-anak mengenai pendidikan seksual. Kemudian anak-anak juga mulai diajarkan secara dini tentang pendidikan ini, pendidikan seks di usia dini seperti itu. Oke, berarti sebenarnya bisa disimpulkan kalau ternyata memang ada pengaruhnya ya Bu, kurangnya pendidikan seks tuh sama meningkatnya pernikahan dini. Karena mungkin bisa jadi pun ketika anak mungkin ya dihadapi sama situasi seperti tanda kutip pelecehan seksual atau kekerasan seksual pun, mungkin anak belum berani gitu ya Bu ya untuk menolak atau untuk melakukan tindakan preventif. Karena ya itu tadi, kurangnya pendidikan seks yang diberikan sama orang tuanya. Jadi ada pengaruhnya nih ya Bu ya, sebenarnya berarti emang penting banget nih pendidikan seks diajarkan kepada anak seusia dini mungkin. Oke, terima kasih banyak nih Bu Ari, sharing-sharingnya informatif banget nih, penyampaian. Sama-sama Kak. Oke, kita langsung masuk aja nih Bu ke pertanyaan pertama, ada dari Safira nih Bu. Bu, mau izin nanya, kalau ada anak kecil, misalnya kayak cara bikin adik gitu, oke. Okay. Jadi maksud pertanyaannya gini Bu, kalau misalkan ada anak kecil, dia nanya nih ke orang tuanya, Mah, gimana sih cara bikin adik tuh? Nah, kita sebagai orang yang dewasa dan yang paham nih, gimana nih Bu cara penyampaiannya yang enak gitu, dan yang emang cocok gitu dijelasin ke anak-anak kecil. Ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan seperti itu,
kita jangan langsung kaget ya, maksudnya jangan langsung aduh gimana atau bingung gitu menjawabnya gitu, karena pada saat kitanya juga apa panik gitu ya, kemudian apa namanya merasa kenapa sih kok nanyanya kayak, kan ada ya kenapa sih nanya kayak begitu, bukan bukan saatnya nanya-nanya seperti itu gitu, karena memang itu sebetulnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya pertanyaan ilmiah ya sebetulnya ya, mereka nggak tahu kok, sebetulnya mereka juga nggak tahu gimana cara apa namanya membuat adik itu seperti apa, kan anak-anak nggak tahu, tapi mereka yang mereka rasakan adalah kenapa kok tiba-tiba gitu ya aku punya adik gitu ya, kemudian kok tiba-tiba perut bunda besar gitu, kan seperti itu ya, dia nggak tahu sebetulnya, tapi kita sebagai orang dewasa pasti ngerasa bahwa ini kok pertanyaannya kayaknya eh, nggak masuk akal deh gitu, jadi kita udah panik duluan gitu. Pada saat seperti itu ya kita kembalikan saja bahwa memang Allah itu apa menciptakan gitu adik untuk kamu gitu, jadi tapi lewat lewat ayah dan bunda gitu. Jadi itu baru seusia itu aja. Tapi nggak usah diceritakan secara vulgar ya bagaimana proses terjadinya pembuahan itu, tidak perlu karena dia juga nggak ngerti gitu, belum mengerti gitu karena usianya, kembalikan lagi pada usianya gitu. Nah, nah seperti itu yang perlu disampaikan bahwa Allah menciptakan manusia itu, kembalikan kalau misalnya kita apa umat Islam, kembalikan lagi ke Al-Quran bahwa penciptaannya dari mana gitu, dari air gitu, kemudian Allah juga menciptakan adik nih buat kamu, kamu suka kan misalnya seperti itu, jadi lakukan penjelasan-penjelasan itu yang memang masuk akal pada anak-anak Oke. seperti itu. Ini saran-saran bagi orang tua dan orang dewasa nih, kalau misalnya ada anak kecil yang nanya hal-hal mengenai seksual seperti ini tuh, ya jangan panik ya Bu ya, karena malah sebenarnya kalau anak bertanya seperti itu ya tandanya mereka juga berpikir, udah mulai bisa berpikir kritis juga ya Bu. Jadi nggak seharusnya kita sebagai orang dewasa dan orang tua tuh panik gitu ketika mereka menanyakan hal-hal yang memang seharusnya tuh tidak, belum ditanyakan. Oke. Jadi dan itu pun tergantung kitanya juga ya Bu ya, kita harus bisa menjelaskan dengan cara yang simple tapi tetap masuk akal. Iya, nah, saya ada contoh nih ya Kak ya, jadi pada saat anak saya usia 3 atau 4 tahun gitu ya, dia bertanya uh, pada kami gitu ya, saya asalnya dari mana ya gitu, saya asalnya dari mana, saya waktu itu yang belum banyak pengalaman gitu, agak panik, memang panik, kok dia nanya seperti ini ya gitu, nanya apa gitu, saya gini apa kok, nah, jawabnya seperti apa gitu, kalau misalnya saya menjawab, kami menjawabnya itu uh, prosesnya dia juga nggak ngerti gitu, terus oh itu terjadi karena apa namanya diciptakan gitu. Terus tapi ternyata yang ditanyakan adalah oh bukan bukan itu gitu. Saya menanyakan asal saya dari mana, asalnya adalah asal suku bangsanya gitu. Jadi perlu ditanyakan lagi maksud dari pertanyaan itu apa gitu. Jadi sehingga ini kan contoh ya. Jadi supaya kita juga nggak panik menjawab pertanyaan gitu. Jadi harus disesuaikan jawaban itu dengan jawab apa dengan pertanyaan dengan dan juga usia pada saat anak itu bertanya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jangan panik kalau misalkan ada anak kecil yang menanyakan hal-hal yang memang seperti itu. Oke, lanjut aja nih Bu, langsung ke pertanyaan kedua dari sekonnya. Nih ada pertanyaan seperti ini Bu. Bu, kalau anak terlanjur melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat tuh gimana ya Bu? Jadi respon kita tuh harus gimana sih Bu? Kalau misalkan ada anak yang udah terlanjur nih, misalkan lihat hal-hal atau konten-konten yang tidak sewajarnya mereka lihat. Itu gimana Bu? Ya, kalau misalnya sudah terlanjur melihat gitu, terus eh, jangan langsung di apa namanya, jangan langsung nggak boleh gitu ya, maksudnya jangan langsung dibentak gitu ya, jangan langsung dimakan gitu, tapi coba di ini apa namanya setelah selesai gitu, bahwa terus kemudian kita tahu bahwa si anak itu melihat konten yang memang belum saatnya dilihat, kemudian di apa namanya diarahkan gitu, diarahkan gitu, kemudian ditanya apa saja yang saat yang tadi kamu lihat, ditanya ya, terus setelah dia menjawab dan mau menjawab, kalaupun dia tidak mau menjawab, itu artinya kita tidak boleh memaksakan pada saat anak itu tidak mau menjawab. Hmm. Ya. Karena pada saat kita apa, memaksakan
dia harus menjawab. Sampai kapanpun dia tidak akan menjawab. Jadi rasa penasaran kita harus kita simpan dulu ya, gitu, sampai dia mau menjawab. Gitu. Pada saat dia sudah menjawab, baru kita arahkan. Syukur-syukur dia langsung bisa menjawab. Pada saat dia menjawab, langsung kita alihkan. Maksudnya kita sampaikan bahwa sebetulnya yang tadi kamu lihat itu ada hal-hal yang belum sepantasnya kamu lihat. Jadi sebaiknya yang seperti tadi tidak perlu dilihat lagi gitu. Kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Oke, berarti caranya tuh ya intinya kita buat anak tuh nyaman dulu ya Bu ya, supaya kalau misalkan memang anak sudah nyaman sama kita pun mereka juga bisa lebih terbuka, sehingga kalau misalkan mereka udah terlanjur melihat hal seperti itu, ya kita juga bisa memberikan nasihat-nasihat lah ya Bu ya istilahnya, kalau misalkan hal seperti ini tuh emang belum sepantasnya gitu untuk mereka lihat gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Rifki Abidin. Ini pertanyaannya bagus banget nih Bu. Bu, gimana ya caranya biar anak berani nolak dengan tegas kalau ada yang tidak sesuai? Nah, ini gimana nih, Bu? Ya, tadi dikembalikan lagi bahwa mereka juga harus bisa menghargai dirinya ya, menghargai dirinya. Seperti pada saat tadi saya sampaikan bahwa pada saat dia memiliki barang, mereka juga menjaga barangnya itu ya, bahwa itu adalah barang miliknya. Jadi pada saat mau diambil sama orang lain, dia akan berusaha untuk tidak memperbolehkan itu. Ya, nah itu juga mesti disampaikan, diajarkan juga gitu, bahwa apapun yang artinya gini, di samping memang anak-anak itu atau kita sebagai individu memiliki rasa egois ya. Nah itu juga perlu diajarkan atau mulai ditempatkan pada anak-anak, sehingga anak-anak juga mulai bisa berani mengatakan bahwa tidak mau, tidak bisa. Oke, berarti Jadi mereka ajarkan anak-anak untuk bisa menghargai dirinya sendiri. oke, benar. Jadi begitu, Rifki Abidin. Sarannya nih dari pakar mengenai anak-anak langsung nih yang menjawab. Nah, mungkin untuk menghemat waktu nih, karena kita waktunya juga terbatas ya Bu, satu pertanyaan terakhir lagi nih dari Ayu Rahma. Udah mau habis ya, cepat Iya, ya. izin mengapa urgensi dari sex education tuh masih lebih tinggi dan mainstream dibanding gender education? Sebab beberapa anak memang punya identitas gender yang beda dari sex identity-nya. Nah, ini gimana nih, Bu? Mengapa Ya. mengapa urgensi dari pendidikan seks tuh masih lebih tinggi daripada gender education? Ya. Karena kalau seperti itu, kalau pendidikan seks itu lebih prioritas ya, ya. Karena memang itu kan akan menyangkut resiko. Oh iya benar. Resiko ya. Benar-benar. Resiko ya. Jadi kalau dibandingkan dengan drug ya, itu resikonya terjadi pada diri kita saja. Seorang ya, jadi dia merusak dirinya. Tapi pada saat pendidikan seks itu adalah hubungan yang terjadi antara dua makhluk loh. Laki-laki dan resikonya itu terjadi antara dua orang. Walaupun memang kalau drug pasti kelihatan, tapi resikonya terjadi pada diri sendiri. Tapi kalau pendidikan seks itu resikonya itu terjadi lebih resiko lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi kenapa itu menjadi hal prioritas seperti itu ya. Gitu. Walaupun nanti drug akhirnya akan menjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kenapa saat ini pendidikan seks menjadi prioritas? Karena itu tadi ada kekerasan seksual, ada pelecehan seksual, kemudian ada pemerkosaan dan lain sebagainya. Jadi mengapa sex education tuh lebih urgent tuh ya karena resikonya tuh nggak cuma buat satu orang doang ya Bu, tapi resikonya bisa ke banyak orang gitu. Karena kayak misalkan contoh kayak kekerasan seksual aja dan pelecehan seksual kan dampaknya tuh besar ya Bu ya bagi orang lain. Ya. Jadi orang lain. Jadi dan mengalami traumanya sebenarnya kalau misalnya udah ada pelecehan seksual, kekerasan seksual, nah orang yang menjadi korban itu akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan gitu.
Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga bahwa kalau sudah memasuki masa trauma, nggak bisa cuma sebentar kan, terapinya tuh nggak cuma sebentar, tapi bisa berkepanjangan gitu. Dampaknya Dan yang menjadi korban, ya dampaknya lebih besar. Dan yang menjadi korban itu sebenarnya ya memang benar korban ya. Jadi korban atas pelecehan seksual, korban atas pemerkosaan gitu. Seperti jadi kenapa pentingnya apa pendidikan seksual tuh dampaknya seperti ini. oke, begitu. Ayu, ini langsung dijawab nih dari pakarnya langsung. Oke Bu, karena waktu yang kita miliki udah habis nih, udah mau sejam. Sayangnya nih kita harus mengakhiri sesi ngobrol kedua kali ini. Bu Ari keren banget barusan, banyak banget dari tadi pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang bagus, dan juga informasi yang bisa kita ambil untuk kedepannya. Bahkan aku yang masih muda aja jadi tahu nih kalau ternyata pendidikan seks itu topiknya sangat luas dan ternyata banyak ya manfaatnya bisa kita dapetin kalau kita mempelajari pendidikan seks. Jadi nggak cuma anak-anak aja ya Bu yang dapat manfaatnya ketika mempelajari pendidikan. Ya. Kita pun yang udah dewasa juga jadi tahu ya Bu ya, jadi bisa lebih menghargai diri sendiri, jadi lebih tahu nih batasan tubuh kita, dan kita juga kedepannya bisa punya bekal nih untuk supaya kita bisa melindungi diri kita sendiri. Oke, baik. Untuk mengakhiri sesi ini pun aku mau mengucapin terima kasih banyak nih Bu sama Bu Ari yang udah mau meluangkan waktunya untuk berkolaborasi dengan kita punya kita, udah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini pada malam ini dan udah mau juga nih sharing-sharing. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Ari udah mau berkolaborasi dengan kita punya kita. Semoga Bu Ari sehat selalu, selalu diberikan kemudahan, Amin. dan semoga rumah belajar Kakak Amin. juga semakin maju ya Bu. Amin, amin. Terima kasih kembali ya, Kak Nabila. Terima kasih kembali. Terima kasih juga karena saya sudah dihadirkan di ruang kita punya kita. Saya senang sekali, sukses terus ya untuk kita punya kita ya, karena saya senang remaja-remaja seperti yang berada di kita punya kita tuh luar biasa ya, mampu berempati dengan lingkungan sehingga lingkungan tentunya ya bisa bertambah baik ya, karena remaja-remaja saat ini kan generasi bangsa ya, Indonesia untuk bisa semakin maju ya. Oke, Sukses terus ya, kita punya kita. terima kasih banyak Bu atas apresiasinya. Oh ya, aku juga nggak lupa nih mengucapkan terima kasih banyak atas kepada semua partisipan di sini yang udah mau join dan hadir nih, mau meluangkan malam minggunya dengan bergabung ikut ngobrol-ngobrol bareng kita. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga bagus-bagus banget dan bisa menambah wawasan. Cuman sayang aja nih ada beberapa pertanyaan nih malah yang jadinya nggak terjawab. Jadi sekali lagi terima kasih ya teman-teman semua. Pokoknya terima kasih banyak Bu Ari dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam ini. Sampai bertemu Sama-sama. waktu. Jadi selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Kak Amila. Terima kasih semuanya kita punya kita. Sukses terus ya. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam.